Baik, bismillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Eh, Pertama-tama, yang paling utama dan harus diutamakan, yakni mari kita semuanya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini dan sampai saat ini kita pun masih bisa bertatap muka kembali berkumpul di dalam webinar kajian akademi keluarga yang insya Allah akan dibawakan oleh Kak Yogi ya. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Kak Yogi, Masya Allah, Alhamdulillah beliau sudah join di webinar kali ini dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta Ayah Bunda Wali Santri dan partisipan lainnya yang telah meluangkan di sela-sela kesibukannya, di sela-sela akhir pekannya untuk bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini. eh, Masih seperti sebelumnya bahwa webinar ini adalah eh, kajian parenting atau akademi keluarga yang biasa rutin diadakan di TPA Ta'awun Asyakirin, Cimanggis, Depok. Eh, dan untuk kali ini karena ada beberapa hal maka diadakanlah kajian ini secara online. Dan kami himbau kembali dan izinkan saya untuk membacakan imbauan ya kepada partisipan. Yang pertama untuk terutama ketika kajian dimulai, untuk semua partisipan mematikan suara atau di mute. Kemudian untuk ikhwan boleh on kamera, akan tetapi khusus untuk akhwat untuk di off-kan kameranya. Dan nanti insya Allah yang terakhir bagi partisipan Ayah Bunda Wali Santri yang ingin bertanya bisa dikirimkan di kolom chat atau dengan raise hand. Barangkali nanti eh, insya Allah akan ada pertanyaan yang langsung ditanyakan, eh, langsung ditanyakan secara langsung kepada narasumber kita insya Allah. Baik, karena Kak Yogi juga sudah bergabung dan untuk mempersingkat waktu juga, mungkin sebelumnya saya tanya dulu Kak Yogi sudah siap? Insya Allah Ustaz sudah siap. Baik, Alhamdulillah. Dan sebelum beralih ke pembicara,
Sebelumnya saya akan sampaikan dulu profil dari pembicara. Nah, insya Allah untuk pagi ini mungkin di dunia edukasi parenting dan anak, untuk nama beliau ini sudah tidak asing lagi, yakni Yogi Kusprayogi MPSI atau biasa dikenal dengan panggilan Kak Yogi. Adalah seorang psikolog klinis yang mengambil peminatan anak dan keluarga. Dan Kak Yogi beraktualisasi dan terafiliasi dengan Yayasan Anak Muslim Ceria atau AMCA, kemudian Usamah Edu, dan lain-lain. Nah, Kak Yogi juga merupakan pengisi berbagai konten dakwah di channel Kak Erlan Bercerita. Jadi yang sudah sering menonton YouTube-nya Kak Erlan Bercerita ini pasti udah nggak asing lagi dengan beliau ya, Masya Allah. Baik, eh, itu profil singkat ya dari pemateri kita hari ini. Baik, eh, kami ingatkan kembali kepada ayah bunda untuk selalu menjaga adab-adab ketika menuntut ilmu. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Yogi, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Kak Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah banyak sekali anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Setiap waktu yang berlalu, detik demi detiknya, ya, kita telah berlalu dari satu nikmat Allah menuju nikmat Allah yang lainnya. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Fadil ya. Insyaallah ada Ustadz Muhammad Syahrul juga, dan para asatidzah kita. Terima kasih dari Taud ini ya, Taud Asyakirin. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang bertugas, ya, para guru-guru kita semua. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak kepada guru-guru kita yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang mudah-mudahan Allah berkahi di pagi hari ini. Juga kita ucapkan terima kasih kepada para ayah dan bunda yang sudah meluangkan waktu berharganya. Wah, karena biasanya kalau hari Sabtu itu ini waktunya family time biasanya. Wah, dan mungkin ada rencana-rencana keluarga. Ada mau mungkin liburan, ada yang camping ya, ada yang mau masak bareng, ada yang berkunjung kakek nenek dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, ayah bunda mungkin memenuhi undangan kita di pagi hari ini ya, sehingga menggeser kegiatan-kegiatan berharga itu ya untuk kumpul bersama di kelas ini pada pagi hari ini. Terima kasih ayah bunda, barakallahu fikum. Iya, alhamdulillah kami pagi hari ini mohon izin untuk menjadi teman belajar dari ayah dan bunda. Jadi bukan yang paling ahli, bukan yang paling berilmu, tapi sekedar teman belajar. Sehingga nanti kalau ada hal-hal yang ingin diberikan masukan atau saran gitu ya, tinggal ayah bunda sampaikan saja. Jika ada hal-hal yang kurang tepat yang kami sampaikan. Dan nanti ayah bunda ada sesi untuk diskusi, bertanya atau mungkin sharing, nanti kita akan buka sesi diskusinya insya Allah di akhir. Baik. Alhamdulillah malah di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kesehatan mental anak ya, Masya Allah.
yang kita ketahui bahwa hari ini ada istilah ini ya, Ustadz Fadil dan ayah bunda sekalian, ada istilah namanya generasi strawberry nih Ustadz ya. Nah, generasi strawberry ini gimana nih maksudnya nih? Apakah generasi yang hobinya makan strawberry gitu ya? Itu makan buah strawberry dibuat apa berbagai macam variasi atau gimana gitu ya? Nah, tapi ternyata bukan generasi yang suka makan strawberry, Ustaz. Tapi generasi di mana generasi hari ini itu dikit-dikit, aduh aku tuh stres tahu nggak gitu. Aduh aku tuh overthinking tahu nggak. Waduh gitu ya. Aduh aku tuh burn out ini Umi, aku burn out gitu. Burn itu kebakar, out itu di luar. Jadi kebakar di luar nih. Gimana nih? Nah, burn out itu istilah yang digunakan ketika seseorang itu stres dalam waktu yang berkepanjangan ya, berulang-ulang ya. Kemudian ada anak-anak sekarang juga, aduh aku tuh depresi banget tau nggak gitu ya. Jadi aku tuh mental illness tau nggak, wah gitu ya. Aku tuh sakit mental. Jadi mudah banget gitu ya. Anak-anak sekarang itu melabeli dirinya dengan sakit mental. Sehingga muncul sebuah istilah generasi strawberry ya, yang mungkin apa ya mudah mudah lembek seperti stroberi, nggak kayak generasi zaman dulu ya. Generasi dan zaman dulu kayaknya generasi durian ya, susah ya, susah nggak lembek ya, masya Allah. Nah, tapi yang menariknya ya Bunda, pembahasan kita adalah ternyata banyak loh masalah-masalah gangguan mental yang terjadi pada anak-anak kita, meskipun itu bukan masalah yang mental berat. Karena kan kita kalau masalah gangguan mental, aduh anak-anak aku tuh kena sindrom autisme, gitu ya. Oh anak-anak aku itu misalnya, oh anak-anak tuh ada yang kena apa retardasi mental, gitu ya. Ada yang kena Down syndrome ya. Nah ada yang mungkin disleksia lah, gitu ya, macam-macam ya. Nah ini mungkin yang sifatnya berat-berat. Tapi ternyata ada yang sifatnya ringan, namun itu akan menjadi berat pada waktunya. Jika diabaikan, jika kita tidak fokus ya, jika kita tidak kemudian berusaha untuk menstimulasi dengan baik, sehingga yang tadi berpotensi untuk menjadi gangguan mental berat itu bisa tertangani sedini mungkin. Nah, itu yang mungkin akan kita bahas di pagi hari ini. Soalnya kalau Down syndrome, kayaknya kita memang nggak ada penanganan lain selain mungkin kita datang ke terapis ya. Kemudian di terapi di sana ada yang sindrom autis, ada yang mungkin ADHD, spektrum ADHD dan sebagainya memang harus berobat gitu. Nah, tapi ada yang memang masalah kesehatan mental yang disebabkan dari pola pengasuhan, pola pembiasaan kita sehari-hari di rumah, sehingga tanpa kita sadari pola-pola ini menyebabkan gangguan dan masalah mental berat di kemudian hari atau di masa dewasa anak-anak kita. Baik, semoga Allah mudahkan. Mari kita luruskan niat kita dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian jangan lupa berdoa memohon kemudahan-kemudahan dari Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mohon izin ayah bunda kami untuk berbagi materinya. Baik ya. Baik, kesehatan mental anak. Yang kita ketahui bahwa menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya, jadi manusia ini punya berbagai macam aspek kesehatan. Kalau dikatakan manusia itu sehat, maka minimal ada 4 indikatornya. Ada berapa ya Bunda? Ada 4. Yang pertama dia sehat spiritual. Sehat spiritual itu apa? Ya, dia bertauhid, dia belajar agama, dia beramal salih. Ini orang yang sehat. Dia menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia mengerjakan dengan penuh semangat hal-hal yang diperintahkan Allah. Ini kesehatan yang pertama. Orang yang sehat secara spiritual. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, orang yang sehat adalah orang yang dikatakan dia punya kesehatan fisik. Badannya sehat. Ya. Nah, jadi badannya sehat. Maksudnya adalah ya dia terhindar dari berbagai macam penyakit fisik. Misalnya apa asam urat ya, misalnya apa lagi tipes ya atau penyakit yang umum ya. Nah, ini sehat badannya, alhamdulillah.
Ya, ini kan kadang nikmat yang sering kita lupakan ya, as-sihah wal faragh. Ya, sehat ini dan waktu luang ini sering kita lupakan ya, termasuk sehat maksudnya ya. Nah, kesehatan ini memang merupakan nikmat yang besar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, nah ini kan kalau sudah sehat fisik, biasanya sehat sehat jiwa atau sehat mentalnya. Ada istilahnya mensana el mensana lah apa itu susah ya. Ya, pokoknya sehat apa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Ya. Nah, intinya ya setelah sehat fisiknya, jiwanya juga harus sehat. Kemudian yang keempat adalah kesehatan sosial. Jadi manusia itu sehat secara sosial. Dia mampu bermuamalah dengan baik kepada keluarga besarnya, ya, kepada tetangganya, ya, kepada teman kerjanya mungkin ya, kepada siapa lagi ya, kepada orang-orang ya kaum muslimin pada umumnya ya, masya Allah. Nah ini orang yang sehat, ya dia membangun hubungan sosial yang baik. Maka ini definisi kesehatan menurut World Health Organization. Wah, gimana? Kayaknya udah bagus belum pronunciation ya? Takut salah, ya. Baik. Nah, jadi menurut WHO seperti itu ada 4, sehat spiritual, sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Nah, hari ini apakah kita sebagai orang tua sudah memiliki keempat-empatnya? Masya Allah. Ini nikmat yang besar kalau kita punya empat-empatnya. Dan apakah anak-anak kita juga punya keempat-empatnya? Apakah ada upaya dalam keluarga kita itu untuk menciptakan dan mempertahankan keempat jenis kesehatan itu? Orang tua ya menjaga tauhidnya, akidahnya dengan terus belajar, memperbaiki ibadahnya, begitupun memperbaiki anaknya. Orang tua menjaga kesehatan ya, meluangkan waktu olahraga, begitupun anak-anaknya diajari olahraga apa tidak ya. Makanan yang sehat, pola tidur yang baik ya, Masya Allah. Ini ikhtiar kita menjaga nikmat Allah. Ya. Yang ketiga, bagaimana mental kita ya sebagai orang tua, stres kerja, stres pengasuhan, ya, stres rumah tangga, bagaimana kita menyikapinya, ngadepin anak yang rewel, ngadepin anak yang tantrum, bagaimana ini ya? Insya Allah ini kan PAUD ya. Kalau PAUD ini masa-masanya tantrum biasanya ya. Nah, tantrum itu bukan ini ya, karena belakangnya trum-trum itu nggak ada hubungannya sama kesetrum ya. Jadi beda ya. Walaupun respon tantrum kadang kayak orang kesetrum gitu ya. Nah, tapi tantrum ini kadang menjadi masalah tersendiri bagi ayah bunda yang mungkin, aduh sebel banget, kesel banget, kenapa sih anak-anak ini tantrum gitu ya. Kita jadi ikut tantrum juga kadang gitu ya kan, anak-anak tantrum, ayah ibunya ikut tantrum, kadang ada yang seperti itu. Nah, itu bagaimana kita menyikapi berbagai macam problematika, menjaga kualitas kesehatan mental kita ya, Masya Allah. Kemudian yang keempat, bagaimana ini kita menjaga kesehatan sosial, hubungan ya, menjaga dengan saudara silaturahim ya, hubungan sesama manusia di sekitar kita, bagaimana ya. Dan ini semua ada dalam Islam. Mulai dari bagaimana kita menjaga nikmat hidayah ya, bagaimana menjaga kesehatan kita, bagaimana kita menjaga mental kita, bagaimana kita menjaga sosial kita, semua sudah ada panduannya dalam Islam. Masya Allah ya, lengkap sekali. Nah, tapi hari ini kita akan coba fokus kepada bagaimana menjaga kesehatan mental nih ayah bunda ya. Nah ini kan banyak nih anak-anak sekarang, aduh aku tuh kayaknya kena mental deh. Ya, sebenarnya gimana sih definisi kena mental bagi anak-anak gitu ya? Coba ayah bunda boleh tulis di kolom chat. Kira-kira apa aja sih gitu ya masalah mental pada perkembangan anak? Mungkin yang ayah bunda ketahui saja, nggak apa-apa ya, sepengetahuan kita. Mungkin bisa dibantu ditulis kolom komentar sehingga nanti bisa kita bahas apa nih masalah mental di usia anak-anak yang sering ayah bunda temukan atau sering ayah bunda baca literasinya dan sebagainya. Apa ayah bunda? Tahu nggak masalah-masalah kesehatan mental usia anak? Silakan kita tunggu. Kalau ada yang mau bantu tulis di kolom chat. Biasanya ayah bunda semangat nih kalau disuruh tulis ini. diminta diminta untuk menulis biasanya semangat ini. Ah, sudah ada ini, Masya Allah ya.
sering tantrum, over insecure, ya betul nih Bunda Syamil, Masya Allah ya. Ada Ibu Sari, suka jerit-jerit, teriak-teriak, oh ini tantrum nih Bu ya. Nggak sabaran, mood swing, oh iya, anak-anak mood swing juga ya. Nah, bukan hanya orang tua ya. Kemudian Ibu Anissa ya, semakin mudah cemas karena terbiasa tergesa-gesa ya, tergesa-gesa. Kadang anak-anak jadi over perfeksionis Bu ya. Nah, ini juga nggak bagus. Kemudian masalah mental usia anak itu mudah marah-marah, bersedih berlebihan, betul. Bunda Keila tidak percaya diri, betul banget Bu. Masalah nggak pede ini masalah mental yang nanti bisa berkembang sampai usia dewasa loh, jika orang tua tidak memahaminya. Ini ada Pak Doni, mudah marah. Betul Pak Doni ya. Karena faktanya ada gangguan eksplosif intermittent disorder ya. Gangguan orang itu yang kalau sejak kecil marah-marah dibiarkan, besarnya jadi gampang marah, nggak terkendali ya. Nah, seperti yang baru-baru terjadi Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang pernah dengar berita di Jagakarsa ya, Jakarta Selatan. Ada ayah yang sampai tega membunuh keempat anaknya ya. Ya, yang pada akhirnya tentu akan diiringi perasaan menyesal mendalam itu Bapak Ibu. Karena memang Bapak ini tidak punya background sosiopat atau psikopat ya. Jadi mesti kalau melakukan perbuatan itu mesti menyesal. Dan apa di antara bukti penyesalan ayah itu ya, dia mencoba bunuh diri ya. Ya, setelah membunuh keempat anaknya dia coba bunuh diri itu. Ya manusia menyesal kalau dia melakukan perbuatan dosa, karena pasti gelisah hatinya, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. An-Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anil biri wal ithmi. Maka Rasulullah menjawab, ya, faqala, al biru husnul khuluq wal ithmu muhaka fi sadrik wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Ya, jadi kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sementara dosa adalah sesuatu yang membuat dada manusia itu jadi sesak. Gelisah itu dadanya. Dan dia nggak pengen diketahui orang lain. Nah, jadi kalau kita berbuat salah sebenarnya, ya kita nggak akan pernah nyaman hatinya. Nah, termasuk tadi ya kasus tadi. Sehingga orang yang mudah marah itu, ketika marah, itu dia nggak bisa berpikir jernih sehingga melakukan perbuatan yang buruk setelahnya menyesal. Nah, ini bahaya betul Pak Doni ya. Mudah marah. Kurang percaya diri, belum bisa mengelola emosi, betul. Nangis tanpa tahu maunya apa. Ini siapa lagi nih? Bunda Kenia, tidak sabaran. Semua harus dituruti, betul. Ayah Dava, Insya Allah ya, cemas dan tidak fokus. Iya Pak. Nah, ya, kalau nggak fokusnya, ya mungkin nggak fokus fase anak biasa saja. Mudah-mudahan bukan termasuk masalah yang namanya attention deficit ya. Kemudian ya Bunda Riu, cemas bertemu orang baru, betul ya. Nah, ini harus dilatih agar tidak mengalami yang namanya agrofobia. Oh, apalagi gampang bosan dan mengeluh. Oh, tidak fokus dan kemudian apalagi takut orang lain, perundungan, maunya gadget-gadget terus ya. Iya, ini banyak ya Bunda yang menuliskan bahwa anak-anak jadi susah mengontrol apa yang dia mau, betul ya? Anak-anak jadi pengennya semua yang dia mau dipenuhi. Kalau tidak, dia marah. Kalau tidak, dia tantrum tadi ya. Kalau tidak, mungkin dia menunjukkan sifat-sifat yang agresif dan sebagainya. Ini banyak yang dikeluhkan. Walaupun tadi ada yang masalah sosial ya, dia kurang percaya diri, ya, dia kurang bisa bermain di tempat-tempat apa namanya baru gitu ya. Nah, ada yang ini hiperaktif ya. Oke, hiperaktif ya. Baik. Oh, sering berhalusinasi. Sering berhalusinasi. Serius, Bu. Kalau anak-anak kayaknya bukan halusinasi istilah katanya, Bu ya. Mungkin berfantasi. Ya, karena halusinasi ini sebenarnya adalah istilah
yang digunakan oleh teman-teman medis ya, termasuk di psikologi klinis untuk menggambarkan kondisi mental yang tidak sehat. Nah, maka halusinasi itu adalah orang yang tidak bisa membedakan antara mana kesadaran dan mana ketidaksadaran. Nah, biasanya halusinasi ini menjadi gejala yang paling berat pada orang yang mengalami depresi berat. Nah, depresi berat itu sebelum bunuh diri biasanya mengalami halusinasi dulu. Ada halusinasi visual, ada halusinasi auditori, pendengaran, ada halusinasi oksipatori ya, indera perasa. Nah, termasuk orang gangguan skizofrenia, orang gila, itu juga masalah utamanya adalah halusinasi. Makanya sering ketawa sendiri, ngobrol sendiri, jalan sendiri. Mungkin ada halusinasi visual dan auditorinya. Nah, jadi kalau untuk anak-anak nampaknya fantasi. Itulah kenapa alasannya usia anak itu belum bisa didiagnosis skizofrenia. Gitu, Bu ya. Nah, dan juga belum bisa didiagnosis depresi berat juga, nggak bisa. Ya, karena dia sifatnya masih fantasi. Tapi kalau sudah masuk usia remaja, nanti sudah mulai bisa didiagnosis ya gangguan ada istilahnya ya, ada mungkin psikotik fase remaja gitu ya, ditandai dengan halusinasinya dan sebagainya. Baik, jadi kalau kita belajar tentang masalah kesehatan mental, ini hal yang sangat luas. Nah, tapi hari ini kita mau coba memahami agar kesehatan mental anak-anak kita minimal sehat, ya, yang tidak beresiko berkembang menjadi masalah-masalah serius di usia dewasanya. Ya, semoga Allah mudah. Yang pertama, pentingnya keluarga. Jadi keluarga itu bagaikan tanah, ya, tanah bagi tumbuhan. Tumbuhan itu ketika dia ingin tumbuh dengan subur, dengan baik, maka dia harus berada di tanah yang subur, tanah yang baik, ya. Tanah yang membuat tumbuhan itu bisa tumbuh dengan nyaman, ya, penuh nutrisi, sehingga cepat besar mungkin ya, dan juga bisa menghasilkan batang yang kuat, akar yang kokoh, ya misalnya, ranting yang bercabang, daun yang rindang, bahkan buah. Ini sebagaimana kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid itu diperumpamakan sebagaimana pohon yang kokoh, ya. Akarnya menghujam dalam ke tanah gitu ya, kuat sekali. Batangnya itu kuat gitu ya. Lalu rantingnya, daun-daunnya menyebar luas dan berbuah. Nah, ini buah dari tauhid ya. Yaitu orang itu jadi beramal soleh, banyak kebaikannya, banyak keberkahannya ya. Nah, maka orang tua ini menjadi dasar sehingga anak-anak itu mampu tumbuh dengan sehat, anak-anak mampu tumbuh dengan baik, anak-anak itu mampu bahagia. Ini tergantung gimana pengasuhan di keluarganya ya, Masya Allah. Sebaliknya, jika keluarganya toksik ya, beracun, kata-katanya kasar, ya sering menghardik anak, ya bukannya mendidik malah dihardik terus ya. Kemudian jarang perhatian anak ya. Ini sangat mungkin berpeluang menjadikan anak-anak kita punya masalah-masalah mental, salah satunya kecemasan tadi. Yang berkembang menjadi insecurity. Yang nantinya berkembang lagi sampai dewasa ada istilah inner child, macam-macam istilahnya ya. Nah, ini biasanya karena masalah pengasuhan. Sehingga membuat kita punya masalah-masalah mental yang belum selesai sampai hari ini, bahkan kita dewasa. Maka diistilahkan sebagai unfinished business ya. Sesuatu yang belum pernah kita selesaikan. Nah, jangan sampai anak-anak kita tumbuh seperti itu. Karena kami pernah menghadapi beberapa pasien kami yang memang dia remaja atau maaf pemuda, udah semester akhir kuliahnya. Nah, di semester akhir itu bukannya dia itu tambah nyaman menjalani hidup, tapi justru dia malah semakin tidak nyaman menjalani kehidupan. Semakin bertambahnya usia, dia merasa bahwa hidupnya semakin tidak menarik, hidupnya semakin tidak menemukan titik balik ya, dan justru dia sering mengalami keburukan-keburukan. Inilah yang disebut sebagai quarter life crisis ya, di mana seseorang mengalami krisis di seperempat kehidupannya di usia 20 sampai dengan 29 tahun biasanya. Apa yang dia evaluasi terhadap dirinya negatif. Dia merasa tidak bahagia, dia merasa tidak puas ya. Dan biasanya
Hal-hal ini dikarenakan karena satu overthinkingnya, pola berpikirnya, dia nggak bisa ngelihat sesuatu yang kecil dalam dirinya ya. Nikmat-nikmat yang ada dalam dirinya itu nggak dianggap. Dia nggak bisa menikmati itu. Jadi kufur nikmat jatuhnya. Iya. Jadi quarter life crisis itu sangat mungkin terjadi karena kita nggak bisa melihat kebaikan yang Allah berikan dalam diri kita sekecil apapun. Jadi kayaknya hidup kita tuh gagal terus. Nah itu kalau teorinya spiritual. Tapi kalau pendekatan psikologi, kenapa quarter life crisis? Ini terjadi karena seseorang itu dia mengalami masalah-masalah yang dia merasa bahwa masalah-masalah ini dia tidak mampu menghadapinya. Kemudian dia nggak bisa mengambil sebuah makna dalam kehidupannya. Kemudian dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak mendatangkan kebahagiaan yang sepenuhnya untuk dirinya. Meskipun dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Meskipun dia orang yang kerja di perusahaan multinasional. Meskipun dia public figure yang punya banyak popularitas, harta, dan sebagainya. Ketika dia mengalami masalah kesehatan mental, ya ujung-ujungnya pasti dia pakai obat-obatan tuh, narkoba ya. Biar apa? Biar dia bisa ngerasain bahagia. Biar apa? Biar dia ngerasa bahwa hidupnya tuh ternyata menyenangkan gitu ya. Itu alasannya, di antara alasan-alasan lain kenapa orang konsumsi narkoba. Biar dia ngerasa bahagia. Kalau yang mengkonsumsi ekstasi misalnya, jenisnya ekstasi, itu biar dia tuh nggak stres. Karena mungkin dia punya masalah keluarga, dia punya masalah trauma, dia punya masalah kecemasan, dia punya masalah overthinking, makanya pakai ekstasi itu bikin tenang. Terus kenapa ada orang pakai ganja gitu, biar ngefly. Ya, biar bahagia kalau ngelakuin apa-apa tuh mengerjakan sesuatu jadi lebih terbuka, lebih nyaman dan sebagainya. Itu alasan kenapa banyak orang yang kemudian kecanduan dengan ganja ataupun ekstasi yang jenisnya dan sebagainya. Karena ternyata dia butuh itu untuk menstimulasi yang namanya endorfin. Ini salah satu dari 4 hormon kebahagiaan dalam tubuh manusia yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia. Yang harusnya manusia mampu memproduksinya sendiri dengan izin Allah. Tapi dia nggak mampu. Sehingga dia pakai obat-obatan tadi untuk memproduksi endorfin sehingga dia bahagia. Ini alasannya. Nah, maka dinamika ini disebut sebagai masalah mental. Itu yang terjadi pada orang dewasa ya, Bunda. Nah, kita coba evaluasi diri kita. Sudahkah kita hari ini merasa menjadi manusia yang bermakna? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita bisa maknai, kita bisa bahagia, punya keluarga, punya pasangan, punya anak, itu kita bisa memaknai, bisa bersyukur, bisa mensyukuri pasangan kita meskipun dia nggak sempurna. Bisa mensyukuri anak kita meskipun baktinya belum banyak sama kita. Tapi dengan melakukan ini, kita bisa lebih bermakna. Sehingga tadi hormon endorfinnya, serotoninnya, oksitosinnya, karena merasa dicintai, merasa mencintai, ini bisa muncul. Jadi kita orang tua tuh merasa bahagia, makanya ada istilah orang tua bahagia. Sehingga kalau orang tua bahagia, dia bisa menjadi tanah yang subur buat anak-anaknya tumbuh berkembang. Sebaliknya, kalau orang tuanya nggak bahagia, gimana dia mau jadi tanah yang subur untuk anak-anaknya tumbuh dan berkembang? Di rumah sering cekcok, sering marah-marah, sering berantem, anak-anaknya melihat, anaknya mau main tapi jadi takut dan sebagainya. Ini nggak sehat buat anak-anak tumbuh dan berkembang. Nah, maka nanti muncul gejala-gejala, simptom-simptom gangguan mental di usia anak yang kadang kita nggak sadari. Itu dari keluarga, masalah kesehatan mental itu biasanya. Nah, maka ayah bunda mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk membangun kesehatan mental anak kita. Pentingnya membangun kesehatan kita dulu, membangun kesehatan pasangan kita dulu, biar pasangan tuh nyaman, bahagia gitu, ya Bu ya. Nah, jadi jangan sampai tuh kemudian istri stres, suami stres, nggak saling memahami, sering cekcok. Ini masalah. Sehingga mimpi kita untuk membangun keluarga yang sehat mental itu juga jadi bermasalah. Dan pasti anaknya terdampak. Nah, maka nggak heran sebagian orang mending cerai aja. Kalau tiap hari cengkar, tiap hari marah-marah, bahkan tiap hari agresif, nggak nyaman ya, itu nggak sehat. Lebih baik cerai aja. Kadang orang seperti itu. Ya nggak apa-apa, silakan. Ya, kalau memang itu pilihannya. Tapi kalau bisa diusahakan ya, bisa diperbaiki, ini yang lebih utama. Sehingga ayah bunda
hari ini coba deh selain memperhatikan kesehatan mental kita, coba perhatikan kesehatan mental pasangan kita. Karena ini adalah masterpiece-nya. Ya, gimana ini ibu ya, misalnya Madrasatul Ula ya, ibu itu pendidik utamanya, pendidik pertamanya gitu ya, wa aba gitu ya, mudiruha ya, bapaknya ini kepala sekolahnya gitu ya. Gimana kepala sekolah sama guru ini kalau bermasalah ya? Terus apakah mungkin ini anak-anak nanti peserta didiknya itu jadi nggak bermasalah juga gitu ya? Kan nggak mungkin. Gurunya bermasalah, siswanya jadi ikut bermasalah. Makanya penting memilih guru yang baik. Nah, maka ayah bunda jadilah sosok yang baik dulu. Kita terutama penting kesehatan mental kita. Yang ayah juga butuh hobi loh. Ayah juga butuh dipahami hal-hal yang ingin dicapai yang belum tercapai. Ayah juga butuh loh waktu untuk apa namanya mengembangkan dirinya ya. Ini laki-laki suka itu sisi maskulinnya kan, suka dengan capaian-capaian, suka dengan hal-hal yang sifatnya hobi-hobinya ya, suka dengan hal-hal yang mungkin bisa menambah apa prestasi dan sebagainya gitu ya, pendapatan dan sebagainya. Ini laki-laki gitu ya. Nah, makanya kalau ada suami punya hobi, ya, punya kebiasaan yang ingin dilakukan, didukung sama istri. Kadang kan istri malah, apaan sih Abi? Ya, beli ini, beli itu. Coba deh kebutuhan keluarga dulu. Ya sih, kalau emang keluarga masih butuh, ya keluarga dulu. Tapi kalau udah gitu ya nggak ada salahnya gitu ya, laki-laki mengembangkan hobinya ya. Ya, jadi sepeda misalnya ya, hobinya apa olahraga misalnya, hobinya apa traveling misalnya. Ini penting, sehat mental. Ya, jadi kita belajar iya, tapi hobi juga jangan sampai lupa nih, karena itu yang bikin kita senang melakukan hal-hal yang kita sukai. Jangan sampai kemudian itu terlewatkan. Begitupun anak-anak kita, apa maaf, istri kita juga sama istri ya, para ibu di rumah itu sama bapak ya. Dulu ketika istri kita masih muda gitu ya, ya, misalnya ibu-ibu masih muda dulu kan ada ibu-ibu yang mungkin waktu kuliah, waktu sekolah gitu ya, itu tuh aktivis ya. Itu mungkin punya banyak kegiatan, punya banyak hobi. Tapi ketika sudah menikah ya, bahkan ada sebagian yang profesi. Ketika sudah menikah harus fokus sama keluarganya misalnya ya, banyak waktunya untuk keluarganya. Nah, tapi itu baik. Tapi manusia itu punya sisi kemanusiaannya, di mana dia punya sesuatu apa yang harus dikembangkan dari dirinya, misalnya kompetensinya ya, misalnya pendidikannya. Seorang perempuan itu juga harus meningkatkan sisi maskulinnya. Jadi ke dalam tubuh kita ada feminim dan maskulin tubuh ya. Nah, sisi feminim perempuan itu adalah mencintai, dicintai, merawat, mengasuh ya. Itu sisi feminimnya, itu dominan harusnya. Sisi maskulinnya apa dari perempuan? Ya dia mengembangkan kemampuannya, mengembangkan kemandiriannya. Ya, boleh hobi-hobinya boleh juga ya gitu. Mengembangkan apa misalnya pendidikannya. Nah, ini boleh. Jadi ibu sekarang anak-anaknya sudah SD, sudah SMP, udah bisa ditinggal nih ibunya mau belajar lagi jarak jauh, misalnya di IIOU gitu ya. Jadi mau belajar di Open University, mau belajar tentang agama lagi misalnya, atau tentang profesinya lagi, nggak ada masalah, boleh. Perempuan itu harus berpendidikan karena dia pendidik utama. Ya, jadi ibu-ibu yang ngerasa masih punya waktu sekarang, ya keluarga udah cukup waktunya, terus masih ada waktu nih, mau digunakan belajar, boleh banget. Mau dikembangkan untuk apa? Keterampilan, biar masaknya semakin jago, baking, boleh banget, ngejahit, atau apapun yang Bunda suka. Yang berikutnya perempuan ini Pak harus dipahami dia biasanya senang kalau punya komunitas, tapi dicatat komunitasnya yang baik, bukan komunitasnya yang cuma ngomongin orang dan sebagainya. Komunitas ibu-ibu yang gimana nih kita mau belajar apa lagi, bikin kajian apa, gimana nih kita mau galang dana buat apa lagi, galang dana buat apa ya. Yang fokusnya untuk pendidikan, untuk dakwah, untuk sosial, nah ini sah-sah saja. Ibu-ibu juga butuh tuh teman-teman sahabat yang baik untuk support. Nah, jadi ya kita harus saling memahami itu. Jadi biar sama-sama sehat ini laki-laki perempuan. Karena menurut penelitian, laki-laki perempuan yang sudah menikah, dia akan jadi semakin uh, bahagia gitu ya ketika tadi sisi-sisi manusiawinya itu diperhatikan juga. Nah, jadi selain dengan tugas-tugas yang wajib, ya kalau ada waktu-waktu yang masih ada, ya digunakan. Sama tadi Pak, ya
kadang ibu itu kan butuh perhatian lebih tuh istri Pak ya, jadi kadang butuh disupport. Nah, maka kita diajarkan ini, para ulama kita sering ngajarin kita tuh kalau pulang ke rumah bawa hadiah ya, ya menyenangkan istri. Soalnya jarang ya laki-laki itu romantis seperti di drama-drama gitu ya. Itu di awal-awal aja ya. Everything I can do for you gitu. Itu tuh di awal-awal aja gitu. Kalau udah nikah tuh kayaknya udah jarang bilang sayang, udah jarang bilang cinta gitu ya. Ini harus dibiasakan lagi sayang, cinta, ngasih hadiah. Ini dibiasakan lagi Pak, karena perempuan senang. Banyak loh Pak perempuan-perempuan yang kemudian ibu-ibu ya, ummahat itu ketika konsultasi mereka udah ngerasa bahwa hidupan rumah tangganya tuh hampa. Ya sekarang sekedar jalan aja karena udah ada anak-anak. Kasihan anak-anak. Gitu aja Pak, kasihan. Padahal kan ya, manusia itu punya kebutuhan loh, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Prinsip dasar Islam aja itu sayang. Kenapa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa kita harus mengajarkan mahabbatullah? Itu banyak loh konsep-konsep cinta sayang itu yang diajar. Bahkan kata Nabi, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ini pentingnya ya, seorang suami menunjukkan itu. Pulang bawa hadiah, mengucapkan secara lisan terima kasih ke istri, rumahnya udah rapi, anak-anak dididik ini biar istri sehat mentalnya. Kadang meluangkan waktu untuk mendengarkan Pak, meskipun ceritanya udah diulang-ulang selama 7 kali. Apa nih Pak biar sehat mentalnya ya? Biar tadi tercipta tuh kesehatan mental anak. Karena dalam sebuah penelitian ya, emosional ya, kondisi emosi anak itu akan mengikuti kondisi emosi ibunya. Jadi kalau ibunya stabil emosinya, maka anak-anak akan terdidik dengan emosi yang stabil. Tapi kalau ibunya emosinya nggak stabil, nah anak-anak sangat mungkin sekali memiliki kondisi emosi yang nggak stabil. Kan kasihan. Nah untuk itu Pak, di antara salah satu yang bikin stabil emosi para bunda, itu Bapak coba deh eh, apa namanya login ya atau mungkin coba masuk ke Shopee-nya ibu-ibu akun Shopee-nya lalu lihat di keranjang Pak mana yang belum di check out kan Pak biasanya ibu-ibu senang banget tiba-tiba barangnya datang di check out kan ya nah itu bisa karena ibu-ibu tuh kadang di sela-sela waktunya itu cuman ini Pak lihat-lihat apa marketplace lihat barang-barang habis itu cuman bisa di save di keranjang itu kadang udah bikin bahagia dan bahagianya meningkat kalau itu di check out kan ya Pak. Baik, jadi Masya Allah ya, jadi nggak apa-apa memberikan hadiah servis pasangan ini kan bikin seorang sang ibu itu ya pendidik utama anak-anak kita sehat. Nah ini dasarnya untuk kesehatan mental. Jadi bapak ibunya sehat dulu hubungannya. Kenapa? Karena faktanya kalau berbicara masalah rasa percaya diri, rasa mandiri Pak, Bu, anak-anak itu konsep dasar dari percaya diri itu disebut dengan konsep diri. Dan Bapak Ibu coba kita pelajari bersama bahwa konsep diri itu ternyata terbentuk dari dasar yang paling dasar itu bagaimana anak-anak memandang orang tua. Jadi kalau hari ini sang anak memandang ayah ibunya romantis, ayah ibunya hubungannya baik, interaksinya bagus, komunikasinya bagus, itu akan ditiru sama anak-anak kita. Yang kedua, itu akan menjadi dasar konsep diri mereka. Sehingga dia pede. Orang tuaku baik hubungannya, mereka saling mencintai, mereka saling komunikasi, interaksinya bagus. Ini bikin anak-anak kita nggak insecure, Pak. Dan bikin anak-anak kita juga nggak overthinking biasanya. Tapi kalau di rumah udah jarang ngobrol, jarang interaksi, ya, terus sering cekcoknya, ini bikin anak kita mudah insecure, bahkan overthinking. Karena konsep anak-anak memandang dunia, memandang lingkungan, cara bersosial, itu adalah konsep mikronya, itu adalah gimana orang tua komunikasi, interaksi, hubungan orang tua bagus, itu konsep mikronya. Sehingga ini menjadi dasar bagaimana anak-anak mengembangkan konsep makro ke lingkungannya. Masya Allah, Pak, ini penting banget dasar ini. Kadang kita suka lupa. Gimana sih mendidik anak biar mentalnya sehat, tapi kita lupa sama mental kita, mental pasangan kita. Insya Allah ya, maka hari ini coba agar Allah apa namanya mudahkan anak-anak kita ini sehat mental, kita ikhtiar juga dengan menyehatkan mental kita dan pasangan. Kemudian berikutnya,
Nah, masalah kesehatan mental yang sering terjadi pada keluarga itu ini sebenarnya yang ringan-ringan. Yang ringan tapi nanti jadi masalah berat. Satu, masalah konsep diri. Yang kedua, tadi masalah kecemasan sudah disebutkan ya tadi di awal tadi di brainstorming kita. Yang ketiga, orientasi seksual nih ayah bunda. Nah, ini masalah seksual ini masalah penting yang sering terabaikan. Yang keempat, ya kesehatan mental yang berupa perilaku. Biasanya apa namanya? Ini kalau anak-anak melihat KDRT ya, melihat perselingkuhan ya, atau kekerasan-kekerasan lainnya ya. Nah, ini akhirnya menjadi trauma bagi anak-anak kita. Nah, ini masalah kesehatan mental yang biasanya umum terjadi pada anak-anak kita. Ini maksudnya kesehatan mental yang disebabkan karena keluarga. Konsep diri itu gimana anak-anak memandang dirinya Bapak Ibu. Jika hari ini kita sebagai orang tua ya mudah menghargai anak kita, mudah mendengarkan mereka ya, mudah kemudian memberikan dukungan-dukungan yang baik untuk mereka berkembang ya. Ya, dan mereka sering mendapatkan evaluasi dari kita. Masya Allah, anak bunda ya, solih, sholatnya rajin. Masya Allah, anak ayah ya, ini rajin belajarnya, suka ya sama matematika ya. Nah, bahkan kita doakan ya, sebagaimana Nabi mendoakan Ibnu Abbas ya. Jadi kita doakan agar anak-anak jadi paham sama agama ya. Nah, ini bagus sekali ayah bunda. Sehingga anak-anak punya konsep diri yang baik. Ya, sebagaimana Nabi memuji Ibnu Mas'ud, innaka gulamu alam ya. Sungguhnya engkau seorang pemuda yang terpelajar. Ini membentuk konsep dirinya Ibnu Mas'ud. Akhirnya benar. Dia jadi salah satu di antara sahabat itu yang paling dalam ilmunya. Ya, penguasaan apa namanya? Al-Qur'annya, ya, tafsirnya ya ini Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Ya, karena Nabi memberikan ini bekal-bekal konsep diri. Ibnu Abbas juga sama ya. Allahumma faqihu fiddin ya. Jadi didoakan oleh Nabi agar Ibnu Abbas itu paham sama agama ya. Dan mengilmui tafsir ya sehingga dia menguasai dalam bidang tafsir. Ini konsep diri. Orang tua memuji, mendoakan ya. Kalau memuji itu jangan lupa didoakan dan dikaitkan sama Allah biar anak-anak nggak lupa diri. Dan itu jadi harga dirinya. Harga diri itu akan membentuk motivasi. Maka hari ini mungkin kita coba evaluasi. Kita sering nggak sih merasa bangga sama anak kita? Kemudian kita coba highlight satu kelebihan dia. Kemudian kita doakan dia. Sebagaimana Nabi mendoakan Ibnu Abbas di depannya. Sebagaimana Nabi memuji Ibnu Mas'ud di depannya. Ini bukankah hal yang penting? Penting sekali, Masya Allah. Ini harga diri. Sehingga di suatu hari nanti ketika anak-anak punya masalah, menghadapi kesulitan, ya dia sudah ngerasa bahwa aduh nggak bisa nih, nggak mampu, terngiang-ngiang itu perkataan ibunya. Nah, kamu tuh anak yang cerdas, ya kamu anak yang tekun. Semoga Allah mudahkan ya nak ya, kamu menguasai ilmu agama. Semoga Allah mudahkan ya nak ya, kamu jadi ulama. Itu akan mungkin membuat dia bangkit. Oh iya, ibu pernah bilang gini. Itu Bapak Ibu. Kadang kan kita nggak pernah tahu di momen apa anak-anak kita down, di momen apa anak-anak kita itu butuh support, ya. Tapi mungkin dengan apa-apa yang sering kita sampaikan tiap harinya, itu membentuk harga diri yang tinggi. Sehingga dia punya yang namanya resiliensi. Apa resiliensi? Daya lenting. Kalau istilahnya orang-orang itu hardiness. Ya, bagaimana dia berusaha. Kalau jatuh, orang jatuh itu kan terpuruk tuh. Nanti seberapa cepat dia bangkit kembali, itu namanya resilience. Kan ada orang yang terpuruk terus ya, nggak bangkit-bangkit. Nah, maka ya bunda, konsep diri ini penting. Dan konsep diri itu adalah penilaian apa namanya anak-anak terhadap dirinya dari respon orang-orang di sekitar. Maka hari ini kita sebagai orang tua yang sering apa namanya merendahkan anak, kamu tuh goblok ya, misalnya gitu. Kamu tuh nggak ngerti-ngerti ya. Kamu tuh malas ya, gitu ya. Nah, itu juga pasti akan membentuk konsep dirinya. Wah, aku goblok, aku malas. Sehingga anak-anak nggak punya motivasi bertumbuh. Kita sekarang kenal dengan istilah namanya growth mindset.
Ya, bagaimana sih membangun cara berpikir yang berkembang? Dan cara berpikir yang berkembang itu adalah manusia diingatkan dengan nikmat atau kebaikan atau kelebihan yang Allah berikan. Ya di antaranya tadi orang tua mampu menyebut-nyebutkan kebaikan-kebaikan dalam diri anak yang itu merupakan pemberian Allah. Sehingga itu menjadi afirmasi dirinya untuk termotivasi berkembang. Ini namanya konsep diri. Karena nggak tiap orang itu benar-benar mampu melihat dirinya, melihat kelebihannya, melainkan butuh orang lain. Kecemasan. Kecemasan adalah konsep yang diturunkan dari pola interaksi keluarga. Kalau keluarga itu hari-harinya marah-marah, anak-anak banyak-banyak diancam-ancam, ya, anak-anak nggak didengarkan, ya, anak-anak banyak dituntut, ya, dituntut, awas lo kalau nggak begini, awas lo kalau nggak begitu, ya. Nah, ini akan memicu kecemasan. Pola pengasuhan yang kemudian mendatangkan rasa takut, ya, banyak mendatangkan rasa takut dibandingkan rasa harapnya, ini akan memicu kecemasan yang tinggi. Itu pertama. Yang kedua, pola pengasuhan yang tidak konsisten. Ayah bundanya nggak konsisten ngasuh, ya, bundanya juga nggak konsisten menetapkan aturan, ayahnya juga sama. Ini juga pola yang kemudian membuat anak mudah cemas. Nah, biasanya yang umum terjadi dua pola ini. Satu, orang tua otoriter. Yang kedua, orang tua permisif. Ya, nggak jelas aturannya, berubah-ubah. Ya, gimana kondisi anak aja lah gitu misalnya. Nah, ini yang membuat anak itu mudah cemas sebenarnya. Tapi kalau kita memperbaiki polanya, oh iya saya kayaknya yang gampang berubah-ubah, kadang nggak tegaan, udah bikin aturan nggak tega, akhirnya saya cancel sendiri gitu ya. Misalnya, ayo kalau belum makan nanti nggak boleh main HP. Anaknya nggak mau makan, tapi pengen banget main HP, ya udah deh, nih HP-nya. Padahal belum makan, karena kasihan. Akhirnya ini polanya nggak konsisten, sehingga membuat anak mudah cemas. Loh iya, kenapa anak mudah cemas? Karena dia gagal memprediksi lingkungan. Karena dia tidak melihat pola-pola lingkungan itu sebagai pola yang teratur, pola yang konsisten. Tapi dia melihat pola-pola itu yang berubah-ubah, nggak tentu dan sebagainya. Sehingga dia kemampuan prediksinya jadi lemah. Nah, maka penting aturan yang baku. Lihat di Islam. Islam itu aturannya nggak berubah-ubah loh, Masya Allah. Aturannya konsisten terus. Sehingga membuat orang-orang yang memeluk Islam itu mendatangkan rasa aman. Nah, coba kalau aturan Islam itu berubah-ubah. Aturan safar itu ubah-ubah. Orang jadi nggak aman, cemas. Bener nggak sih yang saya lakukan? Sesuai nggak sih apa yang saya lakukan? Karena nggak jelas. Berubah-ubah. Ya, tapi kalau kita belajar, coba kita akan mendapatkan rasa aman. Makanya kadang para ulama mengatakan orang yang paling bahagia, tenang hidupnya itu adalah ulama-ulama yang ahli fikih. Tenang, karena dia punya ilmunya. Ajak, stabil gitu ya. Masya Allah. Tenang ya. Gitu. Makanya orang punya ilmu itu mendatangkan ketenangan. Punya kemampuan itu mendatangkan ketenangan ya. Jadi amanah. Ya, amanah itu ya dari asal kata ini ya, rasa aman, rasa tenang. Nah, sehingga orang yang amanah itu orang yang punya kemampuan membuat orang lain jadi tenang. Pemimpin yang amanah, ya, pemimpin yang punya kemampuan sehingga orang-orang tuh aman terhadap dia. Nah, kita gimana sebagai orang tua? Amanah enggak? Sehingga anak-anak tuh merasa tenang sama kita, ya, nyaman sama kita, pasti sama kita. Kadang kan kita enggak janji hari Sabtu, nah nanti kita jalan-jalan ya, ternyata di cancel karena abinya ada tugas. Polanya berulang cancelnya. Ini bikin anak nggak trust, nggak percaya sama orang tuanya. Akhirnya apa? Dia cemas sendiri sama orang tuanya. Kan begitu polanya. Ketika anak ngajak main, Abi, ayo main, Bi. Nanti ya, nanti sabar, abinya masih kerja nanti. Anak-anak tuh nunggu kata nanti, Pak, tanpa kepastian. Yang pada akhirnya sang abi tidak pernah menemani dia bermain. Tidakkah kita pikirkan perasaan mereka? Tidakkah kita lihat wajah-wajah mereka yang selama ini nunggu gitu ya? Kapan sih waktu abi dan uminya tuh slow, luang untuk mereka bermain? Ada nggak waktu-waktu itu? Ada nggak kesempatan itu?
Abinya tadi bilang nanti, tapi nggak kunjung datang. Dan sampai malam tiba gitu ya, sampai mau tidur, abinya juga nggak minta maaf. Padahal anak-anak mungkin nunggu, nah maaf ya, tadi nggak jadi main. Tidakkah kita perhatikan perasaan mereka? Seberapa sering kita sering menyinggung mereka? Seberapa sering kita nunda-nunda ajakan main mereka? Tidakkah kita perhatikan wajah mereka yang tulus pengen ngajakin main kita? Pak, Bu, waktu ini nggak lama, sebentar. Paling cuma 5 tahun atau 7 tahun anak-anak tuh pengen kita main sama dia. Selebihnya mungkin dia udah nggak minta kita main lagi. Tapi kenapa di waktu-waktu ini kayak kita nggak punya waktu? Dan justru sering membuat pola-pola yang bikin anak kita cemas. Maka mulai hari ini kasihan anak kita. Dia punya hak untuk ditemani, diajak main, diajak tertawa. Ya. Maka luangkanlah waktu-waktu kita yang sedikit di antara waktu-waktu yang lainnya untuk menemani anak-anak kita. Untuk memenuhi janji-janji kita. Karena mungkin selama ini dia nunggu-nunggu. Dan sampai pada akhirnya nanti ya, kalau kita sering nanti, sampai anak-anak mungkin nggak trust dan nggak akan pernah ngajak kita main lagi. Dan ketika dia dewasa juga sama, dia nggak percaya sama kita. Nah, maka ayah bunda sebelum datang hari-hari penyesalan itu, maka mari kita perbaiki cara kita berinteraksi dengan anak-anak. Karena yang namanya menyesal itu ya, ketika anak-anak ya membutuhkan kita nggak punya waktu. Tapi giliran kita sudah punya waktu nanti, anak-anak sudah tidak butuh kita lagi. Nah, ini kita akan nyesek nanti. Kita akan ngerasa bahwa selama ini gagal ya jadi orang tua. Kita akan selama ini melewatkan banyak hal. Ya, wajah ceria mereka, wajah anak-anak mereka, wajah tulusnya, ya senyum-senyum lebarnya ya. Kita akan rindu itu. Karena mungkin nggak akan muncul lagi tuh ketika remaja. Suara yang kemudian main yuk, itu mungkin nggak muncul lagi. Maka selagi ada hari-hari bermain bersama mereka, selagi mereka masih berminat bersama kita mainnya, main. Karena masa ini nggak akan terulang kedua kalinya gitu. Jadi bikin momen-momen berkesan dengan mereka, ya, walaupun kita harus mengorbankan waktu yang kita punya untuk istirahat mungkin, jadi bermain, nggak apa-apa. Ya, Insya Allah. Dan kalau kita belum minta maaf hari ini, minta maaf. Karena mungkin itu yang anak-anak tunggu, yaitu orang tuanya yang minta maaf kepada mereka. Nah, ini masalah kecemasan. Karena banyak masalah kecemasan itu kita yang buat gitu. Bukan anak-anak yang secara fitrahnya terbawa dari lahir gitu. Tapi dari pola pengasuhan kita. Kemudian orientasi seksual. Bagaimana peran keluarga dalam memenuhi safety needs dan needs of love. Banyak perempuan yang tidak terpenuhi kebutuhan cintanya dari sang ayah, akhirnya kalau besar, dia gampang, mudah tergoda, mudah jatuh cinta sama laki-laki yang nggak jelas. Anti kalkomari misalnya gitu ya. Wah, ya, ini kan anak kita di pondok ya, dirayu sama ikhwan pondok juga ya. Wajahmu itu bagaikan rembulan gitu ya. Atau ayahmu jualan tomat ya. Kok tahu? Karena I love you tomat gitu. Itu jadi langsung jatuh cinta gitu ya. Ini kan banyak ya, perempuan-perempuan tuh dengan gombal yang sedikit aja jatuh cinta. Kenapa? Jawabannya simpel. Karena dia nggak pernah mendapatkan rasa cinta itu dari ayah. Tapi kalau seorang perempuan itu sejak kecil merasa sangat dicintai ayahnya, disayangi ayahnya, perhatiannya ayahnya penuh sama dia, gelas-gelas cintanya terpenuhi, Masya Allah. Dia nggak akan mudah tergoda dengan yang namanya laki-laki di luar sana, apalagi laki-laki asing. Ya, kenapa laki-laki itu kenapa perempuan itu mudah pacaran, pergaulan bebas? Nah, ya Bunda coba lihat topik-topik berita di beberapa pekan terakhir. Seorang, mohon maaf nih, TNI atau Polri atau apapun profesinya lah, membunuh pacarnya karena nggak mau gugurin kandungannya, dibunuh, ya kan? Banyak kan kasusnya? Banyak. Yang terbaru di daerah Bekasi itu kan, yang si cowoknya baru keluar dari apa namanya penjara, ya baru berapa hari gitu kan, perempuannya dibunuh di ruko kosong itu kan. Itu yang terjadi kan, diperkosa dulu, dibunuh habis itu ya, gara-gara masalah percintaan. Ya, si ceweknya minta putus lah atau punya pacar yang lain lah gitu.
Ini terjadi, ya, anak-anak perempuan tuh terlibat dalam pergaulan yang toksik, ya, yang kemudian beresiko, itu gara-gara dia itu nggak tahu figur laki-laki dan figur ideal laki-laki seperti apa. Karena selama ini nggak pernah mengenal laki-laki, yang harusnya itu dia kenal dari ayahnya. Dalam sebuah penelitian, Bapak Ibu, ya, ketika perempuan itu merasa sangat dicintai oleh ayahnya, maka dia punya prinsip yang baik dalam memilih dan mencari figur laki-laki karena dia punya laki-laki ideal, figur laki-laki ideal. Dan John Gray dia pernah meneliti, ya, bahwasanya perempuan itu, maaf, ini bukan John Gray. Ada dua peneliti, kami lupa namanya, ya. Di sebuah bukunya dia teliti bahwa perempuan itu ketika jatuh cinta sama laki-laki itu tidak sebagaimana laki-laki jatuh cinta kepada perempuan. Laki-laki itu kalau jatuh cinta sama perempuan, diteliti ya di otaknya itu, yang aktif itu adalah korteks visual. Jadi laki-laki kalau jatuh cinta itu yang aktif korteks visualnya. Sehingga bagaimana koordinasi visual dan perasaannya itu jadi satu, termasuk hawa nafsunya. Ya. Jadi kalau laki-laki lihat perempuan itu jadi visual yang aktif, tertarik, menarik gitu ya. Cantik gitu ya. Jadi muncul sampai ke nafsunya. Itu laki-laki. Itu diteliti soalnya. Dan ini penelitiannya bukan penelitian yang sembarang, tapi penelitian yang kemudian berkesinambungan. Laki-laki itu yang aktif korteks visualnya. Makanya kalau istilah cinta pertama, itu cinta pertama, pandangan pertama itu bukan pada perempuan, tapi pada laki-laki. Kalau perempuan itu, polanya adalah weting tresno, jalaran saka kulino. Ya, perempuan itu weting tresno, jalaran saka kulino. Ya, ini nanti yang terjemah Ustaz Fadil ya. Jadi perempuan itu ternyata ya dia bisa jatuh cinta karena sebuah proses. Ini perempuan yang awalnya mungkin nggak suka dia jadi suka. Tapi kalau laki-laki itu di awal nggak suka, biasanya udah susah untuk suka di akhir itu susah. Karena korteks visual tadi. Perempuan itu kalau jatuh cinta yang aktif di otaknya bukan korteks visualnya, tapi justru memorinya. Tapi justru adalah gitu sistem emosinya. Jadi yang aktif justru ketika dia jatuh cinta itu dia akan melihat di memori itu ada nggak figur-figur laki-laki ideal. Di memori itu ada nggak figur-figur laki-laki yang gimana, yang baik, yang seperti apa. Dan akhirnya perempuan itu ngelihat potensi ke masa depan gitu. Laki-laki ini punya potensi apa? Karena perempuan itu ketika menikah, dia akan melihat dia nanti akan punya anak, ya, punya keluarga, dan dia pengen membangun keluarga. Jadi dia pengen laki-laki yang potensial, bukan matre loh Pak, Bu. Ya kadang kan selama ini disudutkan perempuan itu matre, perempuan apa sih? Perempuan itu logis. Jujur saja, ini di dunia mental, kesehatan mental itu perempuan itu logis, makhluk yang logis sebenarnya. Maksudnya dalam hal ini ya, tapi dalam hal yang lain enggak. Emosional. Dalam hal ini, masalah pasangan, dia itu logis. Dia akan melihat gimana potensi pasangannya, kesetiaannya, ya, nanti kerjanya ngapain untuk memenuhi keluarganya, itu logis. Karena ketika hamil punya anak, yang paling berisiko itu perempuan, bukan laki-laki. Ya kan? Logikanya udah gitu. Oke, jangan bilang perempuan matre. Ya mereka itu jujur logis gitu loh. Ya laki-laki aja yang harus kerja keras untuk menunjukkan kan gitu. Nah masalahnya nih Bapak Ibu, kalau perempuan itu nggak punya figur-figur laki-laki ideal, ya udah akhirnya laki-laki manapun approve ya, dia nggak bisa standar dia. Digoda kayak gimana pun approve masuk. Nah ini masalahnya. Jadi nggak logis kan dia. Gitu. Jadi masya Allah ya. Jadi ayah bunda penting banget nih yang punya anak perempuan deket sama ayah. Nggak perempuan aja sebenarnya, laki-laki juga gitu ya. Ya dekat sama ibunya intinya ya. Agar apa? Agar dia belajar tentang gender, peran gender ya. Kemudian kalau gender itu memberikan perannya dengan baik, memberikan figur contoh dengan baik, maka anak-anak nggak akan nyeleweng gendernya. Coba ya bunda mau riset kecil-kecilan boleh. Itu orang-orang yang LGBT, orang-orang yang kemudian orientasi seksualnya menyimpang. Coba hubungan dia sama orang tua baik nggak? Coba kalau ada kasih ke Yogi tunjuk mana orangnya. Karena selama menangani masalah LGBT, KYG belum
pernah ketemu pasien LGBT yang hubungan sama orang tuanya baik-baik saja. Nggak ada. Serius. Mesti bermasalah kalau nggak salah satunya. Misalnya laki-laki bermasalah sama ayahnya, itu yang bikin dia jadi homoseksual. Atau masalah sama ibunya juga sama, karena trauma nih, perempuan tuh kayak gini, itu akhirnya jadi homoseksual. Itu sering kayak gitu. Masalah sama orang tuanya. Nggak ada, belum pernah kami ketemu hubungannya romantis, harmonis sama orang tuanya, nggak ada. Yang LGBT itu. Ya, coba kalau ada mungkin ya. Baik, semoga Allah mudah. Kemudian berikutnya, yang terakhir, masalah trauma. Ayah bunda, kalau masalah trauma, hati-hati ya. Anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, satu trauma itu bisa jadi karena kita marahnya berlebihan, bentak-bentak berlebihan, atau kita yang suka ngurung-ngurung anak di kamar mandi, dan sebagainya, atau bahkan memukul, hati-hati, gitu ya. Dan satu lagi yang paling hati-hati, jaga aurat anak-anak kita. Di rumah, ya minimal ya pakainya longgar lah, menutup auratnya, terutama perempuan gitu ya. Ya nggak harus yang gombrang-gombrang gitu, nggak pakai gamis di rumah, nggak, maksudnya ya celananya agak panjang nutupin pahanya ke bawah gitu ya kalau di rumah misalnya. Kenapa? Karena hati-hati, banyak kasus pelecehan seksual untuk anak itu justru dilakukan keluarga dekat, entah pamannya, sepupunya, bibinya, ya gitu, serius. Ya, jadi kami justru kalau menangani kasus tuh kaget-kaget sendiri karena keluarga dekat sendiri pelakunya. Dan itu biasanya diketahui ketika anaknya dites. Karena kan nggak ngaku biasanya pamannya yang bikin, Pak D-nya yang bikin, nggak. Dites ternyata Pak D-nya, ternyata pamannya gitu ya. Menggunakan tes grafis anak biasanya. Nah itu. Maka ya bunda, mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Sama yang terakhir, ya ajarkan anak-anak itu untuk masuk kamar orang tuanya izin. Anaknya udah 4 tahun, ajarkan dia izin. Ketuk pintunya, ayah boleh masuk nggak, bunda boleh masuk nggak. Itu penting banget. Dan ini diantara hikmah para ulama ya, ketika mensyarah ya, menjelaskan bagaimana hadis Nabi mengenai budak itu kalau masuk kamar tuannya itu harus izin di 3 waktu. Misalnya di waktu menjelang subuh ya, di waktu ba'da luhur gitu ya, di waktu setelah isya. Nah, ini waktu-waktu ketika orang itu di kamar kadang nggak pakai pakaian yang menutupi auratnya. Jadi harus izin dulu. Nah, ini juga kemudian ditarik untuk ke anak-anak kita. Karena banyak juga kasus orang tua yang kemudian anak-anaknya mudah nyelonong masuk aja pas orang tuanya kadang sedang berhubungan dan sebagainya. Itu juga bikin trauma kalau kita tidak mampu menjelaskan dengan baik ke anak-anak kita. Nah, maka penting ngajarin adab untuk izin. Dan bukan hanya itu manfaatnya sebenarnya. Manfaatnya selain mencegah yang tadi, ketika izin itu membuat anak jadi bisa kontrol dan bisa istilahnya punya habit yang baik. Sehingga nanti ketika dia mau ngapa-ngapain dia selalu izin. Ini bagus banget. Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Nah, karena waktunya sudah 10:27 nih. Ya, ayah bunda, nanti kita akan bahas mungkin ya di kesempatan-kesempatan yang lain. Yang ini belum sempat kita bahas nih ya, masalah teori perkembangan. Ada banyak nih ya, tapi waktunya nggak cukup. Nanti mungkin kita diskusi lebih dalam di sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Ustadz Fadil. Silakan Ustadz. Baik, wah, Masya Allah. Eh, banyak sekali ilmu yang disampaikan ya, Masya Allah. Kami juga memberikan kesempatan bagi ayah bunda yang mungkin ada hal yang belum bisa difahami atau yang masih meragukan atau mungkin mau menambahkan, silahkan eh, bagi ayah bunda untuk mungkin agar lebih komunikatif, mungkin raise hand saja, kemudian nanti insya Allah akan di unmute untuk langsung bertanya. Silakan ya Bunda, jika ada yang mau ditanyakan. Tolong diberesan. Baik, silakan ya Bunda untuk
raise hand terlebih dahulu agar nanti dipilihkan satu orang ya agar lebih tertib di dalam bertanya. Ya, silakan Ayah Bunda untuk raise hand dulu atau melambaikan tangan. Sudah ada ya, eh, atas nama Anissa Karina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi dan Ustadz. Mau tanya, bagaimana caranya jika anak sudah terlanjur menunjukkan gejala kecemasan, apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Segera kami lakukan sebagai orang tua, itu saja Ustadz. Ya, Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya, Bunda dan keluarga. Barakallahu fikum. Ya, apa yang harusnya kita lakukan jika anak-anak sudah punya gejala kecemasan? Dasar-dasar kecemasan pada anak. Ya, tadi memang kita sebutkan ya, apakah kita dalam pengasuhan terlalu otoriter atau terlalu permisif, ya, terlalu memberikan kemudahan, pemanjaan terhadap anak, ya, sehingga dia tidak membentuk dasar-dasar kemandirian yang memang ini bisa mengikis kecemasannya, ya, dasar-dasar kemandirian, dasar-dasar konsep diri sehingga dia lebih pede. Ataupun kecemasannya juga bisa jadi karena kakek neneknya ya, kakek neneknya nggak konsisten dalam ngasuhnya. Kita udah berusaha nih, tapi kakek neneknya aduh nggak boleh makan coklat jadi boleh, nggak boleh screen time jadi boleh gitu ya. Atau juga bisa jadi karena memang ya pengaruh lingkungan, ya, karena kalau ada temennya yang toksik, temennya yang ngebully, ini juga bisa membuat anak kita jadi cemas. Sebenarnya ada banyak faktornya ya. Nah, ada banyak sekali, nggak kemudian faktor itu kemudian pasti orang tua saja gitu ya untuk membuat anak jadi cemas. Cuman tadi peluang kecemasan terbesar itu adalah dari sistem pengasuhan. Nah, terus gimana nih kalau anak-anak sudah terlanjur cemas, ya? Apa yang bisa kita berikan atau lakukan? Maka ayah bunda, yang pertama ayah bunda tentu saja tadi lakukan langkah awal di mana kita mampu membesarkan hati anak-anak kita untuk membentuk konsep diri atau harga diri dia. Ya, jadi kita tingkatkan harga dirinya karena asumsinya dengan meningkatkan harga diri itu konsep diri harga dirinya maka akan menurunkan sisi cemas dan takutnya. Sehingga ya sekarang bunda dan ayah coba kembangkan satu keterampilan anak-anaknya, keterampilan yang sifatnya di rumah ya, domestik ya, kerjaan-kerjaan rumah, ataupun keterampilan yang sifatnya anak-anak itu mau kembangkan, misalnya mau berenang, berkuda, memanah, ya, ataupun olahraga lainnya ya, sepak bola, yang lainnya. Coba deh. Dan para ahli juga ada yang mengatakan ya, salah satunya ya tentu dari bidang teori behaviorisme gitu ya. Ketika ingin anak-anaknya itu dia kehilangan rasa cemasnya, atau maksudnya cemasnya jadi menurun, coba deh bunda dan ayahnya bikin model-model terapi perilaku yang sifatnya badannya gerak gitu ya, motoriknya gerak gitu. Jadi mau ayah bunda mau bikin kurikulum motorik misalnya latihan bulu tangkis sepekan 3 kali misalnya gitu ya. Nah, 1 kali latihan 1 jam, ini bagus banget insya Allah. Jadi silakan. Makanya anak-anak yang aktivitas motoriknya oke, bagus, itu lebih rentan, lebih resisten terhadap cemas. Nah, maka coba. Nah, itu salah satunya. Kenapa sih cemas itu salah satunya diurai dengan tadi, dengan masalah motorik. Dan anak-anak itu kan ketika di usia 6 sampai 12 tahun, itu mereka berada di fase yang namanya perkembangan industri, di mana anak-anak sedang mengeksplor kemampuan-kemampuan mereka untuk membuat perasaan bisa achievement atau esteem ya, mereka mencapai sesuatu, mereka bisa belajar sesuatu, mereka punya experience sesuatu, dan ini yang bikin anak-anak tuh jadi menurun kadar kecemasannya karena mereka pernah nyoba, karena mereka pernah bisa, karena mereka sudah memiliki kemampuan itu bikin mereka jadi menurun cemasnya Bu. Jadi ya solusinya coba ajarin banyak keterampilan ya, kemudian coba kemudian tadi bikin kurikulum motorik dia ya, nggak apa-apa awal-awal dipaksa dikit nggak apa-apa.
Dikasih reward boleh, nanti yang penting dia rutin tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, bulu tangkisnya tadi atau mau renangnya boleh. Nah, coba nanti Bunda bisa lihat, ketika sudah rutin selama 3 bulan latihan fisiknya, nanti akan menurun kecemasannya. Dia akan lebih berinisiatif, kemudian coba hal baru gitu. Pelan-pelan saja. Yang penting dukungan kita hadir di sana, kita support dia nggak apa-apa. Ya, sama yang kedua, Bunda dan Ayah tunjukkan ya tadi ya rasa aman, ya pengasuhan kita konsisten, konsisten menunjukkan cinta, menunjukkan kasih sayang, konsisten dalam aturan. Nah, ini bikin anak-anak juga jadi menurun cemasnya insya Allah. Ya. Nah, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Baik, semoga terjawab ya untuk Bunda Anissa. Eh ini kayak gitu ada di chat juga ada yang bertanya, izin saya bacakan ya. Oh, Masya Allah. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Syukron Kak Yogi materi yang disampaikan. Semoga Allah selalu menjaga Kak Yogi beserta keluarga dan kita semua yang ikut webinar pada hari ini. Izin bertanya yang pertama, bagaimana cara kita sebagai orang tua menyatukan perbedaan cara mengasuh anak? Dikarenakan ada perbedaan aspek mengasuh anak antara saya sebagai ayah berbeda dengan istri. Mungkin yang kedua, dalam mengasuh anak kadang muncul emosi tinggi. Apakah ada amalan khusus orang tua ketika emosi lagi naik dalam mengasuh anak? Gimana itu, Kak Yogi? Wah, berarti sama dengan Kak Yogi ini ya. Ya, kita para ayah itu biasanya cenderung lebih mudah terpancing emosinya. Makanya kalau urusan belajar udah sama bunda aja sama bunda. Biasanya gitu ya. Nah, tapi ada juga kok mungkin para ayah yang memang lebih sabar ya, Masya Allah. Yang pertama, mohon izin, semoga Allah mudahkan. Ustaz Fadil. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Bagaimana cara kita sebagai orang tua menyatukan perbedaan? Iya, tentu yang pertama Bapak Ibu perlu disetting dulu nih. Kita tuh mau mendidik anak itu goals-nya apa? Oke, kemandirian. Goals-nya apa? Dia punya konsep-konsep diri seperti apa? Kita mau arahkan kemana? Oh, dia itu mau diarahkan ke jadi ustadz, jadi ulama. Dia diarahkan nanti ke apalagi misalnya jadi guru misalnya ya, apa namanya guru misalnya tahfidz ya dan sebagainya, atau mau kita arahkan dia jadi engineers atau jadi profesi tertentu dokter misalnya ya, atau misalnya apa polisi atau mungkin apa namanya profesi apapun lah ya, perawat, apoteker dan sebagainya. Jadi orang tua juga harus punya itu pandangan ya, iya keberpihakan lah, pengen jadi apa sih anaknya gitu. Nggak apa-apa itu boleh sah-sah saja, bukan ngatur, bukan. Sehingga anak-anak juga nanti mulai terbentuk gitu ya. Karena sebagian anak justru akan menemukan dirinya jika itu dapat wejangan atau nasihat dari orang tuanya. Nah, jadi ayah bunda nggak apa-apa nih gitu. Kamu nih kayaknya cocoknya di air nak, ya nggak cocok di udara misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi orang tua boleh loh gitu ya. Seperti itu tuh boleh maksudnya. Kamu cocoknya kayaknya jadi kesehatan deh dokter nih. Kamu sabar. Dikasih tahu tapi kenapa alasannya. Kamu orangnya tekunan, Masya Allah ya. Kamu sabar. Dokter itu kan memang harus sabar gitu ya. Tekun, diteliti. Kamu udah punya nih bekalnya. Itu boleh. Kalau anak nggak suka nggak apa-apa. Kita cari lagi nanti profesi apa gitu ya. Nah jadi orang tua punya nih arah-arah mau kemana. Baru diskusikan dengan pasangan. Ya satu itu ya. Nah, kita jadi punya step-step mau mendidiknya seperti apa. Mau pakai cara yang mana nih gitu ya. Cara yang perpaduan antara otoriter dan permisif gitu ya. Tengah-tengah gitu ya. Jadi demokratis boleh. Kemudian yang kedua, biar sama satu pintu. Anak-anak minta apa-apa ya, minta dibelikan apa, minta keputusan apa itu dari ayahnya, bukan bunda. Dan ini harus jadi contoh di rumah. Ini contoh yang bagus ya. Contoh yang bagus itu ketika seseorang itu belajar menjadikan satu pemimpin dalam kelompoknya untuk setia, untuk loyal gitu ya, untuk menghargai itu bagus banget. Bapak Ibu tahu nggak Mongolia ya? Mongolia suku Mongol itu di antara budaya Mongol itu terdahulu zaman dahulu sampai sekarang gitu ya. Yang membuat dulu sempat sukses bangsa Mongol itu dengan Genghis Khan-nya, itu karena mereka tuh punya budaya yang namanya pemimpin tuh harus dihargai, dihormati, dilindungi muruahnya. Ya. Jadi nggak boleh berkhianat. Bahasa mereka tuh haram berkhianat sama pemimpin gitu. Masya Allah.
lihat, itu maksudnya mereka aja punya prinsip kayak gitu, apalagi kita orang Islam yang memang sudah diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana kita patuh, ya, taat sama pemimpin. Nah, maka tentu di rumah harus ada sosok itu yang menonjol sebagai pemimpin keluarga, pemimpin kelompok. Dan ibu juga harus mau mendukung. Anaknya minta apa, ayah bilang ayah dulu. Nah, ayah gitu harusnya. Oh iya, boleh, itu ayah. Walaupun tadi di belakang itu udah rapat dulu sama bundanya. Ini boleh nggak, Bun? Gitu, nggak apa-apa. Ujung-ujungnya bunda sebenarnya gitu. Tapi di hadapan anak itu, ayah menunjukkan misalnya gitu ya. Jangan sampai anak ke ayah, ya gimana nih, boleh nggak? Bunda aja, bunda. Wah, ini nggak bagus buat contoh anak laki-laki dan nggak bagus juga buat contoh anak perempuan. Makanya akhirnya banyak berkembang anak perempuan yang berani sama suaminya, ya, menentang suaminya itu banyak karena mungkin di rumah dulu ayahnya nggak powerful, nggak menunjukkan, ya, ibunya juga di rumah dulu menunjuk contoh udah menentang ayahnya. Nah, jadi tunjukkan itu. Jadi satu pintu. Ini yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, jadi ya ayah bunda kalau ada salah dan sebagainya, misalnya ada keputusan ada yang sesuatu, ya ayah bunda yang mau ini di rumah yang endonnya boleh dan nggak bolehnya apa. Udah bikin beberapa dan dua-duanya sepakat. Ya nggak harus semuanya dibahas sama gitu sebenarnya. Tapi ada hal yang fundamental yang harusnya itu polanya itu ada sedikit, misalnya hari ini nggak boleh makan es krim. Tapi ayahnya beli es. Itu nggak masalah kalau dikit-dikit seperti itu. Tinggal ayahnya bilang, ya hari ini ayah beliin es krim karena kakak, kata bunda, rajin banget belajarnya. Ayah jadi terharu pengen ngasih hadiah gitu. Boleh. Jadi kalau mau ngasih hadiah-hadiah tertentu yang sifatnya itu kadang kita melanggar aturan ya, yang sebenarnya nggak boleh gitu ya. Walaupun sesekali itu melenceng dari aturannya nggak apa-apa, tapi datangkan alasannya. Nah, ini dianggap tetap konsisten. Kalau bisa mendatangkan alasan. Kenapa sih kok itu, misalnya kakak hari ini harusnya nyapu jam 5 sore, tapi hari ini ayah ngelihat kasihan nih, udah nggak usah nyapu gitu. Nah, ini kan nggak konsisten nih sama aturan, tapi ayahnya datangkan alasannya. Iya, karena kakak hari ini udah rajin banget belajarnya, capek kayaknya butuh istirahat. Udah besok lagi nyapunya, sekarang ayah yang gantiin nyapu. Nggak apa-apa, Masya Allah ya. Nah, jadi kadang kalau kita tuh harus semuanya sama, agak repot Ustadz. Tapi ada hal-hal yang sifatnya konsisten gitu ya, ya apa fundamental tadi penting, keputusan ya, aturan-aturan utama di rumah, misalnya bangun pagi jam berapa itu harus kumpul di ruang tengah bareng-bareng, itu yang penting-penting gitu tuh sebisa mungkin konsisten. Nah, tapi dalam hal penanganan hal-hal yang kecil tadi bisa kok ada penyesuaian, namun datangkan alasannya. Sehingga anak-anak itu punya dasar, kenapa sih dia boleh ini, padahal sebelumnya enggak. Ya, kenapa ayah boleh, kenapa bunda enggak? Harusnya kan sama. Nah, datangkan alasannya. Nah, seperti itu. Jadi ada hal kecil yang intinya ya udah ayah bunda boleh kok cheating atau tricky di situ sama anaknya, tapi datangkan alasan. Nah, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Oh, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya dan semoga terjawab ya Ayah Baim. Eh, Ustaz, yang kedua belum Ustaz. Kan ada oh dua iya, pertanyaan nih, ayah oh iya, Baim, Pak Baim ya. yang kedua silakan. Dalam mengasuh anak kadang muncul emosi tinggi. Adakah amalan khusus? Amalan khususnya adalah mengamalkan seperti yang Nabi ajarkan. Yang pertama, Pak, kalau marah tuh Nabi ngajarin kita, kalau sudah emosi ngelihat anak nih, ini main HP ini lebih dari waktu kesepakatan nih gitu ya. Gitu kan, kadang kita langsung mau meledak gitu ya, baik ayah maupun bunda. Itu kata Nabi, ya kalau marah itu baca ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kata Nabi, idza ghadiba ahadukum falyaskut ya. Jadi kalau salah satu di antara kalian marah, ya jangan banyak bicara, diam. Nah, jadi sudah, kakak udah cukup main HP-nya. Waktu sudah habis. Ambil HP-nya, udah jangan ngomel, udah jangan marah-marah. Nanti aja pas ayahnya udah tenang gitu ya, kita udah tenang gitu. Anak-anak juga emosinya udah tenang, baru diajak ngobrol di ruang tengah. Kakak, kenapa sih tadi kok main HP-nya berlebihan? Kan udah disepakati. Nah, itu dia bisa jelasin, dengerin tuh, Pak. Oh gitu, udah nanggung main gamenya. Bentar lagi menang gitu ya sama teman-teman. Kalau keluar duluan nanti malah dibilang beban gitu ya, dibilang nggak konsisten mainnya gitu ya. Jadi nggak enak sama teman-teman ya.
oh ya sudah, Abi bisa paham. Tapi lain kali tolong ya untuk tepat waktu. Ini kan lebih enak daripada menyampaikan nasihat ini dengan cara yang marah-marah. Karena ya kalau kita bisa menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, kenapa harus dengan marah-marah terus gitu ya? Karena ada cara yang lebih baik, insya Allah. Nah, tapi kalau dibutuhkan pas sedang marah juga boleh, karena marah itu bagian dari pendidikan. Nah, jadi sesekali marah boleh. Jadi orang tua tuh emang nggak bisa Pak kalau mendidik anak tanpa marah tuh nggak bisa. Kita manusia biasa ya. Kata para ulama juga, la taghdab wa lakal jannah, ini bukan berarti penafian ya, secara mutlak nggak boleh marah gitu ya. Tidak, jadi tetap boleh marah. Nah, tapi marah yang dikendalikan sesuai syariat, sebagaimana Nabi kalau marah, Nabi pernah marah kepada Usama bin Zaid. Nabi pernah marah kepada sahabat yang pakai cincin dari emas ya. Nabi pernah marah, tapi Nabi menggunakan cara-cara marah yang baik ya. Dan ini yang harusnya kita tiru. Ya, tadi kalau Bapak belum mampu marah ngadepin anak, ya diam tadi, langsung ke kamar aja, tenangin diri, kalau udah tenang baru ngobrol. Nah, ini lebih baik karena kalau kita marah-marah meledak, justru efeknya nggak bagus buat anak. Buat bapak sendiri nggak bagus, endingnya menyesal. Kenapa ya tadi marah-marah ya? Anaknya udah tidur gitu kan, lihat wajahnya belum diselimutin, kadang kita selimutin, terus tadi marah-marah sama kakak ini, ya Allah. Kadang kan kita nyesel sendiri tuh pas udah malam. Sebagian ibu-ibu malah nangis. Tadi udah marah-marah sama anak itu, malam itu anaknya tidur tuh nangis, sambil ngelus-ngelus wajahnya, ngelus-ngelus keningnya itu kadang malah nangis, ya. Tadi udah marah-marah gitu. Daripada kita kayak gitu terus kan capek ya. Nah, jadi ya tadi kendalikan emosi kita. Ya, kendalikan emosi kita lebih tenang ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Ya, amalannya seperti yang Nabi contohkan aja. Ya, jadi baca ta'awud, kemudian setelah baca ta'awud ya nggak banyak bicara, lalu tenangkan diri dengan tiduran atau duduk lepas gitu ya, Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya kalau terlanjur marah Ustaz, sarannya nanti setelah marah minta maaf. Nanti malamnya maafin Abi ya tadi marah. Ya sudah biar rujuk lagi ayah sama anak ini. Insya Allah. Demikian. Oh, Masya Allah. Terima kasih Kak Yogi untuk jawabannya. Dan ini ada mungkin masih cukup waktunya ya. Ada Umu yang mau bertanya kayaknya nih Kak Yogi. Nah, Ustaz. Silakan Umu Erika. Silakan bertanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar, terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Saya izin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara menangani anak yang sudah terlanjur agresif dan berkata kasar. Yang kedua adalah Umur berapa ini, Bu? usianya 8 tahun. Iya. Ya. Yang kedua adalah bagaimana cara menghadapi jikalau ada anak yang sering ngatain atau ngeledek anak kita gitu, Pak Yogi. Iya. Ini tadi sering marah-marah, pukul gitu ya? Iya. Dalam kondisi apa biasanya? Dalam kondisinya itu terkadang hal sepele pun marah gitu, Pak Yogi. Oke, baik. Jadi nggak harus selalu ketika dia minta sesuatu ya? Iya, nggak selalu. Misalnya nggak minta sesuatu nggak dipenuhi marah, itu kan kadang gitu ya. Tapi nggak Iya. selalu itu ya. Nggak Kadang selalu. hal yang kecil, sepele dia gampang marah ya. Iya. Baik, ya. Ini kalau kondisinya ayah bundanya sama-sama terlibat, pengasuhannya cukup intensif. Nah, sebenarnya ini pertanyaan titipan Kak Yogi karena orang tuanya ya malu mau bertanya, jadi saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Barakallahu fikum. Baik, ya mohon izin menjawab nih Ustadz Fadil. Insya Allah kami pernah dulu menangani kasus yang serupa beberapa kali nih Ustadz Fadil. Jadi ada anak yang dia tuh mudah marah, agresif, bahkan dia dikeluarkan dari beberapa sekolah, jadi pindah-pindah sekolahnya Ustadz karena mudah marah. Jadi kadang sama gurunya disuruh nulis aja marah gitu dia gitu, atau dia pusing dengan pelajaran matematika nggak bisa marah dia ya, temennya nggak mau minjemin barang ke dia marah, termasuk di rumah dia suka mukulin ibunya Ustaz.
Dan kondisi yang paling cukup mengerikan adalah ketika dia bermain sama hewan, dia kasar sama hewan. Ya, anak kambing itu dia lempar-lempar, ya, dibanting-banting, bahkan kucing itu digunting telinganya. Ya, seperti itu, ekstrim. Nah, satu, pola marah-marah seperti ini, anak-anak yang marah, itu biasanya mereka mengalami, tadi yang disebut di awal tadi ada mood swing ya, atau apa namanya, emosional ambivalen istilah. Jadi emosinya itu ambivalen, saat naik turunnya itu nggak terkendali. Nah, ini gejala awal ya. Nanti kalau besar jadi gangguan apa namanya, kepribadian ambivalen biasanya. Oh, parah kalau sudah gangguan kepribadian. Nah, eh, untuk anak 8 tahun, nah, laki-laki biasanya seperti ini. Kalau perempuan pun ya oke lah. Nggak ada juga deh. Paling banyak laki-laki. Ya, untuk anak 8 tahun biasanya yang seperti ini modelnya, itu karena memang tadi perlu diperbaiki pola-pola apa namanya, kita orang tua cukup tegas dan konsisten. Jadi model pengasuhan itu ada 2 syarat pengasuhan itu. Yang pertama, orang tua itu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Yang kedua, orang tua itu mampu menunjukkan kontrolnya. Siapa yang berkuasa gitu sebenarnya. Boleh. Jadi anak-anak biar sadar kalau dia tuh butuh sumber daya dari orang tua. Gimana enggak, dari kecil dikandung, ya dilahirkan, dirawat, itu semua sumber daya ya, ya Allah berikan melalui orang tua. Kok bisa dia tuh lebih unggul, merasa lebih unggul, lebih berani daripada orang tuanya? Berarti kan dia nggak tahu diri nih. Ya wajar, karena mereka berada di fase perkembangan egosentris, yaitu merasa dirinya yang paling penting ya. Dia yang harus dipahami, dia yang harus diutamakan dan sebagainya. Ini anak-anak egosentris itu di bawah 6 tahun biasanya. 3 sampai 6 tahun. Kalau nggak tertangani, egosentrisnya bertahan sampai usia berikutnya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga egosentris ini bisa bertahan loh, Bu, sampai nanti dia dewasa bahkan. Makanya banyak ya orang-orang remaja itu kan, dia kasus-kasusnya itu kan agresif ke orang tuanya, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang tuanya, kan ada. Ini bukan nakut-nakutin, emang gitu polanya. Ya gimana lagi gitu ya. Jadi mumpung dia masih kecil, pola-pola seperti ini, satu penanganannya adalah orang tuanya terlibat nih. Ya kalau bisa dua-duanya. Kalau salah satu ya sudah, nggak apa-apa salah satu terlibat dan tegas, punya aturan di rumah. Main HP misalnya 1 hari 1 jam aja, nggak boleh lebih. Kalau mau lebih, ya dia harus melakukan sesuatu. Dia bantu uminya nyuci piring, dia bantu cuci baju, baru kasih lebih. Kalau enggak, ya usah. Kalau dia marah, biarkan marahnya. Dia boleh marah asalkan nggak lempar-lempar, nggak teriak-teriak, nggak pukul-pukul. Dah, silakan marah, nggak ada masalah. Dia nggak mau sekolah, marah-marah, biarin aja. Ya udah, kita nggak usah bujuk dia sekolah, biarin dia nangis marah-marah. Tapi nanti seharian dia nggak dapat uang jajan, nggak dapat gadget, nggak dapat apa-apa, nggak boleh main. Biarin aja dia bosen di rumahnya. Bertahan berapa lama dia nggak sekolah, ya, tanpa gadget, tanpa uang jajan, tanpa mainan, mau tahan berapa lama? Nah, ini yang dimaksud dengan kontrol tadi, tegas. Orang tua punya sumber daya. Kenapa orang kita yang diatur sama anak? Kak, nanti anaknya nggak mau makan. Nggak mau makan, ya sudah. Biarin dia rasakan dia lapar. Makan sehari sekali misalnya. Kalau sakit, kita bawa ke rumah sakit. Biar sadar dia, disuntik, dikasih obat, dan sebagainya. Ajarkan dia konsekuensi. Ya, ya anak-anak harus belajar dunia yang sebenarnya. Dia nggak belajar dunia yang seharusnya terus. Ya, yang sebenarnya gini loh, kalau kamu nggak makan ya sakit. Makan itu kebutuhan kamu, bukan kebutuhan orang tua. Kan selama ini anak tuh ngancam nggak mau makan. Dianggapnya makan itu kebutuhan orang tua. Nyatanya ketika dewasa baru sadar makan itu kebutuhan dia. Kesadaran itu harus dibangun sejak kecil, bukan ketika dewasa. Nah, jadi kayak gitu ya Bunda. Jadi biarkan anak nggak mau sekolah, dia mogok makannya, biarin dia. Yang jelas kita tetap perhatikan, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang buruk gitu, jerukin kepala ke tembok, ini buruk. Jangan, misalnya menyakiti diri itu jangan. Ya udah biarin, tapi kita awasi, kita sediakan makanan di tempat makan. Ya, biarin dia nanti makan sendiri. Yang penting siang kita ingetin makan, sore kita ingetin makan, ya udah. Nah, jadi biarin. Nanti kalau lapar dia makan. Anak-anak tuh nggak akan senekat itu. Gitu ya. Nah, biasanya begitu. Yang penting kita tetap perhatikan. Yang penting tetap dijaga egonya tadi. Kita tetap perhatikan biar egonya dia seimbang. Nah, yang salah itu kita biarkan total, nggak diingetin makan, nggak apa. Nah, itu baru salah ya. Nah, jadi ayah bunda jangan khawatir kalau dia ngancam-ngancam, ya udah biarin aja gitu. Tegas orang tuanya.
Ya, nanti mungkin 1 pekan, 2 pekan polanya akan seperti itu, tapi pekan ketiga biasanya udah berubah. Dia nggak ngancam-ngancam lagi, marahnya lebih turun biasanya gitu. Kalau orang tua memperbaiki sistem disiplinnya. Nah, tapi tanpa menghilangkan bentuk pengasuhan yang pertama tadi, kasih sayang. Jadi perhatian, sayang, cinta, ungkapan kebaikan tetap dilakukan dalam proses tadi. Sehingga egonya anak-anak tuh nggak jatuh, tetap seimbang. Nah, ini yang penting, yang orang tua kadang lupa. Nah, egonya biar seimbang. Nah, tapi hukuman, punishment, ya disiplin tetap. Nah, jadi dia bertahan di tengah-tengah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, coba ayah ibunya terlibat nggak dalam pengasuhan? Jangan-jangan selama ini ayah ibunya nggak terlibat. Di antara orang tuanya ada yang sering marah-marah juga, ada yang emosinya nggak stabil juga. Nah, ini coba dicari tahu. Biasanya itu penyebabnya, gitu ya. Dan yang ketiga, penyebab anak seperti itu atau marah-marah yang di hampir dari semua hal, biasanya dia mengalami stres atau depresi fase anak. Jadi stres dan depresinya anak-anak kita tuh beda, nggak kayak orang dewasa yang mengurung diri, ya, nggak mau ketemu orang dan sebagainya. Kalau anak-anak justru akhirnya jadi mudah frustasi, jadi gampang marah. Nah, itu berarti anak-anak kita berada di fase depresi. Gimana penanganannya? Tadi kasih perhatian, ya, kasih perhatian. Kita, anak apa, kakak mau minum apa dan sebagainya, ya dikasih perhatian, kasih hadiah sesekali nggak apa-apa, ya, dia senang. Nah, nah tadi, tapi penting harus dicari tahu sumber utamanya. Apakah sumber utamanya itu figur ayahnya atau figur ibunya? Karena dulu kami menangani kasus biasanya banyaknya figur ayah. Figur ayah itu mudah marah-marah, jarang interaksi. Kadang ayah marah sama ibu di depan anak, kadang ada pemukulan dan sebagainya, ya. Nah, anak juga jadi sering dimarah-marahin, ya. Dia butuh kasih sayang, butuh cinta tapi nggak dapat. Nah, akhirnya frustasi kan dia, stres kan gitu ya. Ayahnya marah-marah gitu. Jadi bukan karena sekolah si anak yang pernah kami tangani itu, tapi karena ayahnya. Dan ayahnya kami sampaikan datanya, Pak, Bapak anaknya depresi, begini, 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 nanti besarnya kayak gini, ya silakan kalau mau diterima begitu anaknya, nggak diperbaiki. Terus gimana, Kak? Apa yang bisa kami lakukan? Yang bisa kami lakukan, ya Bapak ikut proses terapinya, pengobatannya. Nah, akhirnya kita terapi anaknya, terapi ayahnya. Nah, sampai anak itu pada titik di mana dia bisa nangis, ya. Kak, aku tuh hari ini senang banget. Tadi yang agresif tadi, Ustaz, itu di ruang praktek kami itu bahkan bisa mukul ibunya gitu ya. Di pertemuan yang kesekian kali dia sampai nangis gitu kan. Hari ini kemarin aku itu jalan-jalan sama ayah. Ayah ngajak aku makan di tempat chicken. Kita makan berdua, disuapin ayah, senang banget. Karena memang anak ini sejak kecil jarang interaksi sama ayahnya. Padahal dia pengen banget deket sama ayahnya. Dia idola banget ayahnya. Tapi ayahnya itu karena engineers ya, misalnya gitu, bukan karena engineers, tapi kan salah satunya itu background engineers ya, mungkin ayahnya itu sibuk banget gitu. Jadi suka mukul, suka marah di rumah gitu. Diperbaiki sikapnya, lebih lembut, lebih perhatian, Masya Allah. Perubahan pada anak-anak ini. Nah, ini kita nggak tahu apa penyebabnya, tapi kalau memang penyebabnya itu mungkin karena model pengasuhan salah satu yang terlalu otoriter, ya harus diperbaiki. Atau model pengasuhan yang terlalu permisif, maka dibikin lebih disiplin lagi, ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan, Ustaz. Ini nampaknya sudah mau jam 11, Ustaz. Karena harus izin untuk mau perjalanan ini, Ustaz. Qadarullah. Jadi mungkin ini yang terakhir ya, Ustaz Fadil gitu ya. Baik, baik. Kayak Iya, gitu. ada. Oh, Masya Allah. Semoga Alhamdulillah, Ustaz. lancar, insya Allah. Iya, Ustaz. Amin. Baik, itu Terima kasih, pelajaran. Ustaz. Ya. Ayah Bunda, mungkin ini sedikit penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fadil beserta asatid dan asatidah lainnya. Jazakumullahu khairan. Kita ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah bertahan sampai ini ya, 10.58. Hampir 2 jam nih. Masya Allah ya, terima kasih ya Bunda. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Adapun hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan Ayah Bunda perlu kami ingatkan lagi bahwa model pengasuhan terbaik itu adalah ketika orang tua senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah. Yang kita pelajari tadi itu hanya ikhtiar-ikhtiar kecil. Dan ikhtiar yang paling besar, paling utama adalah di mana Ayah Bunda itu mau berdoa, meminta kepada Allah. Ini inti dari pengasuhan. Bahkan inti dari ibadah kita ini doa. Puncak ibadah kita ini doa. Jadi doa ini adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh para ayah bunda
untuk mendapatkan kebaikan diri sendiri dan kebaikan pada anak-anak. Maka kesolehan pada anak-anak itu ada dalam genggaman Allah, dan tugas kita memintanya agar Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti, yang mudah-mudahan nanti bermanfaat ya bagi kita ya, bagi kemudian agamanya ya tentunya ya, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Masya Allah. Nah, demikian ayah bunda, jangan lupa untuk menjadi orang tua yang ideal, orang tua yang realistis, yang mana kita tuh sadar kita punya kesalahan, punya kekurangan, tapi kita menerimanya, kemudian kita berusaha belajar dan memperbaikinya. Barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Ustadz Fadil. Afwan Ustadz, silakan Ustadz. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, mari kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.